Menurut lo siapa yang menang? Yang ini atau yang ini? Selamat datang di channel Rivato. Dan tentunya gue harus menyajikan satu menu yang mungkin belum ada yang lakukan sebelumnya. Gue akan melakukan komparasi antara dua mobil. Perbandingannya adalah Mitsubishi Lancer Evolution 10 akan dipertandingkan dengan ini. Untuk Mitsubishi Xpander Cross, lo semua pasti tahu. Mesinnya 1500 cc dengan 141 Nm torque. Itu didapetin di 4000 rpm. Sementara tenaganya 105 horsepower di 6000 rpm. Berpenggerak dua roda, transmisinya 5 speed manual. Yang perlu kalian ingat, satu mobil ini normally aspirated dan satu lagi turbocharger. Bedanya normally aspirated dengan turbo, NE itu akan mengeluarkan tenaga seketika. Ya, tapi dalam hal ini mobilnya cc-nya kecil, jadi nggak seketika juga. Untuk turbo, selalu ada gap antara kekosongan tenaga dan kebrutalan tenaga ketika turbonya masuk. Tentu ini beda jauh sama Mitsubishi Evolution 10 yang ada di sebelahnya. Dengan tenaga 280 HP di 6500 rpm dan 366 Nm di 3500 rpm. 5 speed manual, tapi bedanya dia 4-wheel drive, udah punya active center diff, udah punya active yaw control yang mengontrol ban belakang kalau ada slip kiri kanan dia bisa transfer mana yang lebih baik gripnya. Kedua mobil ini dilengkapi dengan ABS dan traction control. Untuk ukuran dan dimensi bodi, kalau lu lihat berdua antara Xpander Cross dan Evo, itu kelihatannya Xpander Cross lebih panjang dan lebih tinggi. Sementara Evo itu adalah mobil sedan yang konstruksinya padat. Berat Evo dan berat Xpander. Evo dilahirkan dengan berat 1560 kg. Sementara Xpander dan Xpander Cross dilahirkan antara 1280 sampai 1300 kg. Tapi tentu perbedaan mesin 105 HP dan 280 belum bisa mengkompensasi perbedaan ini. Fakta yang menarik dari kedua mobil ini. Panjang Mitsubishi Lancer Evolution 10 itu 4503 mm. Sementara Xpander Cross 4500, cuma beda 0,3 cm. Terus lebarnya Xpander Cross 1800 mm, sementara Evo 1811 mm. Bedanya cuma 1,1 cm. Tinggi beda jauh. Xpander Cross 1750 mm, sementara Evo 1481. Jadi Xpander Cross hampir 27 cm lebih tinggi daripada Evo. Jelas karena ini kan mobil keluarga. Terakhir, ground clearance. Evo bentuk mobilnya sport sedan, ground clearance-nya 13,5 cm. Sementara keuntungan besar dari Xpander Cross yang enak dipakai di jalan raya di Indonesia yaitu 225 mm atau 9 cm lebih tinggi daripada Mitsubishi Evo 10. Tentu kalau di jalan raya ini menguntungkan, tapi kita akan muter sirkuit. Jadi kita lihat aja hasilnya bagaimana. Supaya lo semua juga puas nonton video ini, lokasi yang gue pilih adalah lokasi yang sangat tidak biasa. Kita akan melakukan testing di sirkuit Go-Kart Sentul. Jangan ditanya sirkuit Go-Kart Sentul boleh dipakai untuk balapan mobil atau enggak, jawabannya tidak. Ini hanya untuk syuting gua sekarang. So, menurut lo siapa yang menang? Yang ini atau yang ini? Gue sendiri juga belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas, ini akan sangat amat menarik. Karena dari tadi gue udah sebutin, kalau lo semuanya mau milih mobil, pasti pertama-tama yang lo lihat adalah selalu horsepower. Padahal belum tentu perlu horsepower gede di kota. Atau mobil cc kecil dianggap nggak bertenaga. Ya kita lihat aja hasilnya seperti apa. Yang jelas ini akan jadi video yang sangat menarik. Check it out. Jadi hari ini gue akan melakukan eksperimen yang sangat nggak biasa. Gue lagi nyetir Evo 10, Mitsubishi Evolution 10. Standar stok, diceperin aja mobilnya cuma ganti pelak, udah ada stock. Lawan Xpander Cross. Ya, pasti ini bukan lawan yang sepadan, tapi di video ini gue akan menunjukkan ke lu semua bahwa horsepower itu bukan segalanya. Gue akan muter satu lap track ini
Evo 10 lawan Expander ada tapinya. Tapi cuma boleh pakai 1 gigi doang. Dan itu gigi 4. Gue ada GPS di sini. Gue akan melewati garis start dengan kecepatan 15 km per jam, hampir 20. Dan gue harus pakai gigi 4 all the way, nggak boleh mau pergi. Oke, baik mobil ini, baik mobil itu. Jadi sekarang kita mulai. Gue nggak tahu nih kayak apa. Gue juga deg-degan. Tapi boleh sih ini namanya eksperimen, oke? Ya udah, oke. Sekarang kita mulai. Oke, gigi 1, per 2, per 3, per 4. Gigi 4. 15 km per jam, 16 km per jam. 5, 4, 3, 2, 1. Ya ini garis startnya. Gue injak gasnya pol nih. Pol banget nih, oke? Masuk R1 harus angkat. Belokin dulu. Oke, gue gas pol. Pol. Oke, masuk R2, gue harus rem karena belokannya patah. Menuju ke R3 gue bisa pol. Angkat dikit di R3-nya. Oke, sekarang R4 ini long corner. Jadi gue nggak bisa terus-terusan, gue harus rem. Kopling sama sekali nggak ditendang ya. Keluar R4, ini gue gaspol. Di sini kayaknya Evo akan menang, karena R4 ke R5 ini panjang tikungannya, straightnya juga panjang. Gue pol nih, pol, seadanya pol. Oke, belum ngebus, udah mau belok. Gue harus rem karena belokannya. R6 masuk, oke, belokannya harus skip in. Gue gas lagi, pol, masuk ke R7, harus angkat dikit, nggak bisa terus-terusan. Oke, di sini mungkin Evo akan menang. Oke, powernya belum keluar, udah harus masuk ke R8. Masuk R8, belok kiri. Masuk, oke, rem, masuk R9. Nih tikungannya patah. Ini ngebusnya lebih susah lagi nih. Come on. Oke, nih R10, belok kanan. Wait. Ini nggak ada rekayasa apa-apa ya, beneran loh. Wah, gue injek pakai dua-duanya kalau bisa. Come on, Evo. Nggak bisa, gue harus rem di sini karena belokannya patah. Ini R10, 11. Oke, ini U-turn yang paling patah di sini. Oke, gue harus gas nih. Nih ya, gas. Ini menuju 2 tikungan terakhir. Oke, nggak bisa di pol nih, harus diangkat kiri. Oke, sekarang gue angkat kanan. Ini gue pol ya, tikungan terakhir gue pol nih. Sampai finish gue pol. Oke, 3, 2, 1, busi baru mau masuk. Iya, finish. Berapa waktunya? Nggak tahu gue. Gue bener-bener nggak tahu ini waktunya berapa. Oke, ini keseruannya. Jadi ini gue naik mobil yang kedua, yaitu Mitsubishi Expander Cross. Lo tahu ini 1500 cc, 104 HP aja. Tapi perbedaannya adalah mobil ini non turbo. Biasanya pickup power mobil non turbo itu di bawah. Tapi jelas bukan komparasi lah dengan Evo karena dia 2000 cc turbo. Ini 1500 cc NE. Jadi banyak hal yang masih perlu dipertimbangkan. Cuman ada peran di mana gearbox rasio juga bisa menentukan, kemudian juga power band torque juga bisa menentukan. Gua ini sejujur-jujurnya, jadi gue juga belum tahu hasilnya akan seperti apa. Apakah ini menang atau Evo yang menang, I don't know. Tapi gue mau nunjukin bahwa kalau di dalam video ini horsepower itu bukan adalah hal yang utama, tetapi kebutuhan lo semua waktu mau beli mobil itu harus ditentukan dengan performa. Karena ini mungkin kalah, tapi bensinnya irit. Tapi mungkin juga menang, karena power bandnya bisa lebih rendah. Sekarang kita buktikan yang menang yang mana. Oke? Sekarang gue mulai ya. Sekarang gue pakai gigi 4, 20 km per jam. 15 km per jam. Oke, 14, 15, 3, 2, 1, go! Pelan banget. Tapi bisa, angkat dikit. Oke, masuk tikungan ini. Oke, kasih gas tuh. Dia tenaganya lebih dorong karena Evo dia nunggu bus kan. Kalau ini enggak. Gas, belokin. Gas lagi. Pol. Nggak bisa, angkat dikit. Gas lagi, sikat. Oke, angkat. Rem dikit. Nggak mungkin. Yang ini nggak mungkin. Speed tikungnya nggak di bawah Evo. Masuk tikungan yang ini, angkat dikit. Oke, gas tadi Evo larinya 56 kalau nggak salah, 55 kalah sama Evo. Oke, belok lagi keluar tikungan ini. Evo ngeden banget ini. Iya, udah ada torsinya di tengah. Oke, bisa. Oke, iya, udah masuk tikungan berikutnya, harus gua rem, nggak bisa pol-polan.
Masuk lagi. Nah, ini tikungan U-turn. Tikungan U-turn PR nih. Tikungan U-turn PR. Nggak bisa. Oke, gas lagi. U-turn lagi. Setiap kali ketemu U-turn problem deh. Oke, gas. Kalah nih. Tadi Evo berapa? Mau 60 larinya. Ini baru 40, 41, 45, nggak nyampe 50, 49. U-turn di sini. Oke. Tinggal dua tikungan terakhir. Come on. Nggak boleh tendang kopling. Oke, masuk tikungan terakhir. Ini ya kalau Evo kan dia suspensi balap jadi grip. Oke. 3, 2, 1, finish. Yes. Kenapa jadi gue yang deg-degan ya? Oke, sekarang kita lihat sebetulnya apa yang terjadi perbandingan antara dua mobil ini, Mitsubishi Lancer Evolution 10 dengan 280 horsepower turbo melawan Mitsubishi Xpander 1500cc normally aspirated. Dalam video ini jelas ini akan ditunjukkan kebutuhan tenaga mesin yang kita butuhkan itu memang harus sesuai dan ideal di setiap kesempatan. Dalam video ini pasti kalian akan banyak belajar. Karena ternyata horsepower melawan torsi itu ada porsinya masing-masing. Kapan horsepower diperlukan, kapan torsi diperlukan. Sekarang kita akan review side by side dua video yang tadi udah kalian semua tonton. Ini tidak ada yang dicepetin, tidak ada yang dilambatin. Betul-betul sesuai dengan speed yang tadi kalian tonton. Ini bukan masalah waktu tempuh, tapi kecepatan di setiap tikungan ketika torsi keluar atau horsepower keluar itu akan menentukan kecepatan di masing-masing tikungan. Oke, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kedua mobil ini start dengan kecepatan 15 km/jam masuk tikungan pertama. Evo 35 km/jam, sementara Xpander 34 km/jam. Sekarang tikungan kedua, Xpander 38 km/jam disusul dengan Evo 38 km/jam juga. Masuk ke tikungan ketiga, kelihatan Xpander 40 km/jam, sementara Evo 38 km/jam. Tikungan keempat, dengan kecepatan 47 km/jam, sementara Evo masuk di tikungan yang sama dengan 40 km/jam. R5 Xpander sukses dengan 43 km/jam, sementara Evo 45 km/jam. Masuk tikungan ke-6, Xpander 58 km/jam sama Evo juga. Dilanjutkan tikungan ke-7, Xpander 32 km/jam, Evo 29. Karena tikungan 6 ke 7 sedikit tanjakan, tikungan ke-8 Xpander berhasil dengan 52 km/jam, sementara Evo 56 km/jam. Xpander masuk dengan kecepatan 47 km/jam, Evo masuk dengan kecepatan 50 km/jam. Di R10 masuk dengan kecepatan 39 km/jam, sementara Evo 36 km/jam. Nah, di sini tikungan R10 dan R11, R10 ini kencang sekali, Xpander dengan kecepatan 37 km/jam, sementara Evo 42 km/jam. Xpander 52 km/jam, sementara Evo ada 56 km/jam. Dari tikungan patah R12 perlu pick up speed yang cepat dan Xpander masuk ke R13 dengan kecepatan 35 km/jam, sementara Evo 34 km/jam. R14 Xpander 45 km/jam, Evo 42 km/jam. Kemudian finish dengan kecepatan yang sama, dua-duanya di garis finish yaitu 58 km/jam. Bagaimana eksperimennya? Ada plus, ada minus. Ada plus, ada minus. Silahkan kamu lihat antara tikungan pertama sampai tikungan terakhir. Antara Evo dan Xpander tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Untuk tikungan high speed, jelas Evo selalu menang. Karena ketika turbocharger sudah bekerja, kecepatan mobil ini akan membuat entry speednya sangat kencang. Sementara di tikungan-tikungan patah yang diasumsikan berada di dalam kota, Xpander jadi lebih unggul karena dengan mesin NE torsinya datang lebih awal. Perbedaan kecepatan masing-masing mobil. Semua itu tergantung momentum di tikungan. Tentu Evo punya banyak keunggulan karena Evo yang saya pakai bannya semi slick, udah pakai suspensi racing dan tenaganya jauh lebih besar. Sementara mobil Xpander Cross yang saya pakai ini pure standar dari pabrik sesuai dengan yang ada di showroom. Perbandingan dua mobil ini bukan mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi lebih kepada edukasi untuk kalian semua yang suka turbo maupun suka NE. Siapa pemenang, siapa yang kalah? Menurut saya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dua-duanya punya plus,
punya minus. Jadi setelah lihat video ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian tim turbo atau kalian tim NE? Buat gua, turbo sama NE dua-duanya punya keunggulan dan kekurangan. Tapi buat gua di balapan itu beda dengan penggunaan harian. Jelas untuk mobil harian, gue butuh mobil yang selalu bisa menemani gue, tenaga cukup, bensin irit, AC dingin, space besar. Sementara untuk mobil balap, konsumsi bahan bakar bukan segalanya. Karena more power, more energy. Dan lebih banyak horsepower, tentu untuk mobil balap lebih menyenangkan. So, keputusan ada di kalian. Tadi udah ikut pollingnya atau belum? Dan sengaja saya nggak masukin catatan waktu tempuh, karena mungkin kalian bisa berasumsi bahwa saya bikin-bikin. Tentunya nanti, untuk membuktikan kebenaran hal ini, ada baiknya saya mengundang teman saya yang suka turbo. Untuk bisa membuktikan NE lawan turbo. Saya lawan siapa? Coba kalian tulis aja komen di bawah. Bagaimana? Apakah fair kalau saya nyetir NE Expander dan teman saya yang biasa pakai topeng, yang suka banget sama turbo, nyetir mobil turbo di dalam track yang sama. Gimana pendapatnya? Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya akan munculkan video-video berikutnya yang lebih menarik lagi. Sesuai dengan request kalian, kalau ada silahkan tulis di komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.